Kita ambil satu video yang menarik ini ya. Kita tidak bahas Pilkada Jakarta dulu, tapi bahas sesuatu yang sempat tertunda terkait dengan tulisan Syahganda Nainggolan ya. Jadi saya menghormati Bang Syahganda, sering memberikan tulisan dan dia sekarang melakukan pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu mau husnuzon ya, berbaik sangka terhadap Prabowo Subianto. Kalau saya pendekatannya pesimis, kalau dia pendekatannya optimis. Jadi saudara sekalian, optimis dan pesimis itu hanyalah sebuah pendekatan. Bukan berarti kemudian orang pesimis tidak akan berhasil, orang optimis selalu akan berhasil. Bukan begitu. Itu bagaimana kita mendekatinya. Bahkan kadang-kadang orang pesimis itu bisa lebih bahagia. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan sesuatu yang melebihi ekspektasi dia. Saya kasih contoh ya. Saya mengatakan saya pesimis terhadap Prabowo Subianto. Ya, tidak akan lebih baik dari Jokowi. Bahkan dalam hal demokrasi mungkin ada ancaman yang besar. Nah, ini pendekatan saya yang pesimis. Tapi Syahganda optimis ya, bahwa Prabowo berbeda dengan Jokowi. Nah, kalau seandainya nanti hasilnya ternyata baik, maka saya menjadi orang yang mendapatkan sesuatu yang more than expectations. Karena saya dalam hati kecil saya sebagai rakyat Indonesia yang menginginkan Prabowo memerintah secara baik, jujur, amanah, mensejahterakan rakyat. Pokoknya dua saja, mensejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan, kemudian memberantas korupsi, memelihara ruang demokrasi. Kan itu yang kita inginkan. Jadi demokrasi dan kemiskinan, kesejahteraan dan kemiskinan menjadi satu. Kemudian pemberantasan korupsi menjadi satu hal, dan ruang demokrasi menjadi hal yang lain. Jangan dipisahkan, karena kalau kita hanya memberantas korupsi dan kemudian bicara tentang kesejahteraan rakyat, lama-lama suara kritis dibungkam. Nah, sebaliknya Syahganda kalau dia mendapatkan sesuatu yang memang benar-benar positif, ya biasa aja karena as predictable, ya kan? Bahkan kalau seandainya di bawah level tertentu nilainya, jadi di luar ekspektasinya, di bawah ekspektasinya. Tapi whatever it is, saya ingin membacakan apa yang ditulis Syahganda Nainggolan setelah mendengarkan pidato Prabowo Subianto di acara PAN ya, Kongres PAN, dan ini menarik untuk dibacakan menurut saya sebagai sebuah pendekatan. Sekaligus juga meminimalisasi ya, seolah-olah Refli Harun selalu berbicara negatif terhadap pemerintahan Prabowo yang belum lagi dilantik. Kalau terhadap Jokowi kita bilang apanya yang positif ya kan. Ada pasti positifnya, tetapi kita akan lihat negatifnya sudah jauh lebih banyak. Karena itu sudah proven, it has been proven that he is a negative leader, kan begitu. Nah kalau Prabowo kita belum tahu. Karena belum dilantik. Tapi fenomena terakhir ini bisa mengkonfirmasikan diri. Who Prabowo is, ya kan? Oke, coba kita bacakan ya apa yang dituliskan Syahganda Nainggolan tersebut. Saya bacakan sambil seperti membaca puisi ya, biar ada punch-nya. Prabowo mengaum Jokowi bebek lumpuh, Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. Oke. Berbagai pihak seperti mantan Menkumham Hamid Awaludin, Kamrus Samad DPR Gerindra, dan Arteria Dahlan DPR PDIP memberikan pernyataan ada keterlibatan Prabowo dalam pembatalan RUU Pilkada 3 hari lalu. Maksudnya tanggal 22 ya. Pembatalan ini tentunya suatu titik balik di mana biasanya produk RUU apapun yang digodok di DPR yang mengalami demo penentangan besar-besaran tetap diloloskan. Antara lain RUU Omnibus Law, RUU KUHP, dan revisi Undang-Undang KPK beberapa tahun ke belakang. Titik balik ini juga sekaligus menunjukkan Jokowi telah menjadi bebek lumpuh. Omongan Bahlil Lahadalia yang ditafsirkan banyak pihak
bahwa Jokowi adalah Raja Jawa yang bengis dan jangan dilawan telah dijawab dengan gagalnya RUU Pilkada itu. Prabowo tidak setuju sebab sejatinya RUU Pilkada itu untuk menolak keputusan Mahkamah Konstitusi 70 yang membuat Kaisang anak Jokowi gagal maju jadi cawagup di Jakarta maupun cagup di Jawa Tengah. Kekuatan rakyat khususnya mahasiswa pastinya sulit berhasil jika perpecahan antara Prabowo presiden terpilih dengan Jokowi tidak terjadi. Ya, yang dibantah Prabowo tetapi kita harus lihat panggung belakangnya. Auman Prabowo. Bak macan ganas Prabowo beberapa hari ini telah mengaum kencang dan menggelegar. Di acara wisuda Universitas Pertahanan, Prabowo menegaskan prinsip-prinsip bernegara, yaitu negara akan maju dan besar jika sains dan teknologi dikuasai. 2. Negara tidak ada gunanya masuk level G20 kalau rakyatnya masih miskin dan susah makan. Keesokan harinya kemarin di acara PAN, Prabowo mengemukakan setidaknya 3 hal penting, yaitu 1. Jangan haus kekuasaan. Menurutnya situasi saat ini kekuasaan sudah menjadi kejahatan karena kekuasaan diperoleh dengan kasar dan kejam, bahkan menggerakkan intelijen menghancurkan lawan politik. Bansos dengan gentong babi nggak dihitung ya. Prabowo kecewa dan marah dirinya sendiri masih diinteli. 2. Saatnya bekerja bukan omon-omon. Prabowo meminta saatnya terjun ke aksi, mengurusi rakyat. Jangan seperti intelektual yang kebanyakan podcast, merasa lebih pintar dari dirinya. Luar biasa ya. 3. Prabowo mengungkapkan hubungan dia dengan Jokowi tidak ada yang retak. Oke. Auman Prabowo ini multi tafsir karena Prabowo tidak menjelaskan siapa yang menginteli dia. Siapa yang haus kekuasaan? Kenapa Prabowo perlu menjelaskan hubungan dia dan Jokowi yang diperkirakan retak? Dalam tafsir kekinian tentu saja yang mampu menginteli Prabowo adalah kekuatan dan kekuasaan yang setara dengannya. Dan itu hanya mungkin kelompok yang ingin memastikan bahwa ada Raja Jawa yang bengis dan kuat. Sedangkan kelompok Megawati dan kelompok Anies Baswedan misalnya sudah bukan kekuatan utama lagi di dalam konstelasi nasional. Apalagi Anies ya. Lalu siapa yang haus kekuasaan? Yang haus kekuasaan dalam tafsir publik adalah seseorang yang membangun politik dinasti dan berpikir dirinya adalah raja. Dalam sejarah demokrasi sebelum Jokowi, baik Habibie, Gus Dur, Megawati dan SBY tidak sedikit pun berpikir memperpanjang jabatan presiden. Sebaliknya Jokowi sejak awal berpikir memperpanjang kekuasaan sampai 3 periode. Dan bahkan ingin menjadikan anak-anak, menantu, asik, ya, sespri dan lainnya masuk dalam permainan kekuasaan. Prabowo ingin kekuasaan itu dimintakan kepada rakyat, bukan sebuah persekongkolan politik elit yang mendikte. Selanjutnya soal hubungan Prabowo dan Jokowi yang diisukan retak saat ini dan dibantah Prabowo tentu saja disesuaikan dengan tafsir objektif. Rakyat sudah paham bahwa Jokowi gagal dan atau digagalkan dalam memastikan Kaisang sebagai pimpinan daerah Jakarta maupun Jateng. Sebelumnya pula dengan merusak konstitusi dan mengendalikan elit, Jokowi berhasil menempatkan anaknya Gibran masuk menjadi wapres dan menantunya Bobi Nasution masuk bursa gubernur Sumut. Namun ketika pola yang sama akan diulangi untuk meloloskan Kaisang, rakyat marah, sangat marah dan jijik seperti trending topik menantu Jokowi yang hamil itu bau ketiak. Dan akhirnya Prabowo mengaum, marah. Akhirnya Jokowi terdiam seperti bebek lumpuh. Ini tafsiran dari Syahganda ya. Tafsir Prabowo retak dengan Jokowi adalah hak penafsir. Jika seseorang penafsir itu mempunyai kapasitas intelektual yang andal, misalnya Rocky Gerung yang setiap hari podcast, baik tafsir itu disampaikan melalui tulisan maupun melalui omon-omon di podcast, tentu melihat keretakan Prabowo dengan Jokowi dapat dianalisis pula secara objektif antara lain. 1. Jokowi ditengarai telah menyingkirkan kelompok Abu Rizal Bakri dari Golkar. Padahal hubungan dan persekutuan Prabowo dan Abu Rizal Bakri telah terjalin hampir 50 tahun. 50 tahun lamanya aku dekati dia. 2 tahun lamanya ya. Jokowi tidak puas dan dari bukan siapa-siapa telah berhasil memaksakan anaknya yang bocil jadi wapres. Mau tambah lagi dengan rekayasa untuk Kaisang. Padahal konsep Prabowo kekuasaan itu bukan pewarisan melainkan penghambaan keharibaan rakyat. 3. Secara karakter berbeda pula Prabowo tergembleng sebagai patriotik sedangkan Jokowi tak jelas bahkan perusak bangsa. Jadi analisa kepentingan dan karakteristik keduanya berbeda 180 derajat. Pastinya retak. Lalu kenapa Prabowo harus membantah?
Dalam politik hal itu biasa mah untuk mengendalikan stabilitas politik elit. Selanjutnya, auman Prabowo terbaru ini menjadi sebuah peringatan bagi kekuasaan elit yang ada. Jangan lagi kekuasaan dijadikan kepentingan pribadi, ansih merampok semua kain alam. Kekuasaan menurutnya harus diabdikan buat rakyat miskin. Dan Indonesia harus menjadi negara besar yang sesungguhnya. Penutup, auman Prabowo yang bak macan ganas telah menyentak kita beberapa hari terakhir ini. Prabowo telah menyelamatkan bangsa dari kemungkinan chaos pada gerakan mahasiswa dan buruh di berbagai kota kemarin lalu. Prabowo Subianto bahkan takut jika gerakan sebesar itu dimanfaatkan kekuatan asing yang tidak ingin stabilitas tercapai. Dalam masa 2 bulan kurang menjelang pemerintah Prabowo, sebaiknya Jokowi dan antek-anteknya sadar dan insaf. Sebab tidak boleh ada 2 matahari lagi. Sudah saatnya Jokowi berkemas-kemas pindah ke Solo dan Prabowo Subianto harus disambut rakyat dengan gembira. Merdeka! Ya, sahabat RS sekalian, itu tulisan dari Syahganda Nainggolan yang sengaja saya bacakan ya untuk menunjukkan saya terbuka dengan perspektif lain. Kalau pembicaraan tentang Jokowi selesai, kalau Anda masih menganggap Jokowi adalah pemimpin yang benar, berarti Anda masih belum siuman. Ya, pemimpin yang benar itu tentu tidak ingin menitipkan anak menantunya menjadi pejabat-pejabat dengan cara yang tidak fair, dengan cara yang justru tidak menghormati regenerasi politik dan prinsip meritokrasi. Karena itu, kita tidak bisa mengatakan Jokowi adalah prototipe tipe ideal dari pemimpin. Selesai. Layarnya sebentar lagi tertutup. Ya, kurang dari 2 bulan dan kita sudah bisa menilai dari sekarang apakah he is a good or bad leader. Ya, he is a good president or bad president. Tentu keberhasilan ada, nggak mungkin tidak ada. Pembangunan ada, nggak mungkin tidak ada. Orang ada anggaran, ada APBN kan. Dan dia kuasai APBN itu sebagai presiden, melekat dalam jabatannya. Tapi secara umum, overall, apakah dia berhasil atau tidak? Dan saya serta banyak orang mengatakan, ya dia presiden yang tidak hanya tidak berhasil, tetapi presiden yang membuat negara ini mundur. Bidang politik kita terancam kembali menjadi negara otoritarian. Jadi kalau seandainya Prabowo memuji Jokowi, itu sekedar basa-basi etik saja. Kenapa? Karena ya de facto dan de jure Prabowo masih anak buah Jokowi. Prabowo masih menganggap Jokowi bosnya. Dan di ruang publik tidak boleh perpecahan atau perbedaan jalan itu ditunjukkan. Karena publik perlu harmoni. Bahwa publik terutama mereka yang tentu tidak punya akses informasi ya, dan tidak biasa menganalisis, itu ya tetap diberikan menu yang baik-baik saja, bahwa negara ini baik-baik saja, bahwa negara ini negara besar, bahwa Prabowo dan Jokowi baik-baik saja, kok Anda lebih tahu dari saya dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang biasa ya. Nah, karena itu sudah selesai terhadap Jokowi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana terhadap Prabowo Subianto? Saya sama Syahganda itu berbeda dalam hal perspektif. Tapi sama harapannya bahwa pemimpin ini akan baik, akan jujur, akan amanah, akan committed terhadap janjinya untuk memberantas korupsi. Tetapi bedanya adalah Syahganda optimis, saya pesimis. Tentu optimis dan pesimis itu didasarkan pada ukuran. Itu bedanya waktu 2014. Saya optimis dengan Jokowi, tapi ternyata tidak. Jadi saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, menaruh harapan terlalu besar terhadap pemimpin baru, tapi ternyata akhirnya hianat juga. Nah sekarang saya tidak menaruh harapan yang besar, ya, bahkan mengatakan tidak akan mau
diangkat untuk jabatan apapun, walaupun mungkin orang mengatakan oh GR banget sih. Enggak, biar tidak muncul fitnah seolah-olah mengkritik itu karena dendam. Dendam tidak. Kemudian karena sakit hati tidak. Karena ingin jabatan tidak. Tetapi didorong oleh sebuah keyakinan yang sifatnya profetik, keyakinan langit bahwa saya masih terhalang untuk mengendorse, untuk bergabung, untuk join dengan penguasa yang memperoleh kekuasaan dengan cara yang saya yakini curang. Kok PKS mau gabung? Itu urusan PKS, bukan urusan Refli Harun, ya kan? Ya, kalau PKS adalah partai amar ma'ruf nahi mungkar, itu kan banyak orang di dalamnya, ya. Ada yang amar ma'ruf, ada yang mungkar pun disikat, ya kan? Jadi sobat era sekalian, kita bicara mengenai sebuah sikap, ya, sikap yang harus konsisten. Karena itu yang saya harapkan dari 5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, penuhilah janjinya, janji mensejahterakan rakyat, menghilangkan kemiskinan, janji memberantas korupsi, dan yang tidak dijanjikannya adalah menumbuh kembangkan demokrasi. How come seorang pemimpin dalam alam demokrasi tidak pernah bicara tentang bagaimana menumbuh kembangkan demokrasi, menghargai perbedaan pendapat, meningkatkan kualitas manusia agar menjadi manusia yang bebas. Tapi it's okay, ya. Kalau tidak dijanjikan ya civil society yang harus bekerja sendiri. Itu soalnya ya sahabat era sekalian. Jadi kita membacakan hal yang optimis. Prabowo mengaum. Walaupun saya teringat juga dengan apa yang dikatakan Tifatul Sembiring, saya tidak tahu apakah dia akan mengulanginya lagi. Dia bikin pantun. Dan pantunnya saya perbaikin sedikit ya. Aku kira angin yang mendesir, ternyata hanya patahnya dahan. Aku kira singa padang pasir, ternyata cuma kucing rumahan. Itu pantun yang pernah dibuat oleh Tifatul Sembiring. Dan sekarang Tifatul Sembiring tentu sudah satu kolam lagi dengan Prabowo Subianto untuk membuktikan apakah sikap terakhir dia lebih benar dibandingkan pantun dia. Jadi sahabat era sekalian, itu ya, kita tidak boleh a priori, tetapi tidak boleh juga dipaksa untuk mengatakan pesimis atau mengatakan optimis terhadap hal yang memang harus kita jawab dengan jujur. Saya pesimis. Tapi sebagai warga negara, saya menginginkan Prabowo Subianto berhasil menjadi pemimpin yang tercatat dalam sejarah. Menjadi pemimpin yang berhasil memberantas korupsi, mengentaskan kemiskinan, membawa kesejahteraan. Kemudian juga memelihara demokrasi sehingga Indonesia menjadi negara besar. Tidak hanya omon-omon. Karena yang dipidatokan juga masih omon-omon juga. Kalau dia bilang misalnya, saya sebagai Menteri Pertahanan, ketika ada solid air kita turun. Lah itu bukan kerja Menteri Pertahanan itu. Itu Menteri, kalau ada nggak permukiman ya, yang terkait dengan permukiman dan transmigrasi. Kalau nggak ada portofolionya itu urusan siapa ya sekarang? Permukiman, transmigrasi, atau Menko Kesra kesejahteraan rakyat. Jadi kita dalam bekerja pun ya pakai division of labor dong. Jangan kemudian tiba-tiba kita mengambil lahan orang. Food estate. Masa kerja Menteri Pertahanan? Ya kan? Ya itu kan kerja Menteri Pertanian. Tapi kan pertahanan itu dimensinya luas. Tetapi kita harus division of labor. Sama seperti nanti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Orang kebudayaan bilang, wah kebudayaan itu luas. Hukum itu juga bagian dari kebudayaan. Politik bagian dari kebudayaan. Karena di dalam hukum ada kebudayaannya. Ada culture-nya. Ada budayanya. Ya kalau kita begitu kita nggak akan selesai. Makanya tetap saja sebagai menteri Prabowo harus mempertanggungjawabkan portofolio Kementerian Pertahanan. Apakah sudah berhasil atau tidak, ukurannya di sana. Bukan ukuran mengerjakan pekerjaan lain. Ya, pekerjaan yang tidak terkait dengan core bisnis Kementerian Pertahanan, tapi malah core bisnisnya Menteri Sumber Daya Manusia. Kan kita banyak ngaco-ngaco kadang-kadang. Hanya untuk menunjukkan bahwa kita concern to the people,
kita mengerjakan sesuatu yang bukan core bisnis kita. Contoh misalnya TNI mengatakan, wah kami tidak hanya dwi fungsi tapi multifungsi lah. Multifungsi itu nggak bisa dipermanenkan karena bahaya nantinya. Tiba-tiba tugas pokoknya ditinggalkan karena berebut ladang yang lebih sejahtera misalnya, yaitu jabatan-jabatan politik sebagaimana di masa lalu. Sementara jabatan-jabatan yang tidak strategis seperti tempur dan lain sebagainya ditinggalkan. Apalagi tidak ada misalnya gula-gulanya di sana. Gula-gulanya ada di menjadi tentara kota. Tentara kota itu adalah tentara yang kemudian justru lebih banyak pada urusan-urusan di perkotaan, bisnis dan lain sebagainya. Nah itu yang tentu tidak boleh karena kita tidak ingin tentara kita menjadi tentara yang lemah, tentara yang tidak memikirkan bagaimana memperbaiki personil, alat tempur, tapi justru terlibat intens dengan bisnis-bisnis yang menggiurkan.